Sedikit kembali ke part sebelumnya, setelah mereka melewati perjalanan yang penuh rintangan dan ujian, akhirnya mereka sampai di kota Wuhun, tempat di mana pertandingan babak final diadakan. Meski mereka telah sampai, tapi guru Flandey berpesan untuk tetap waspada karena sekarang mereka berada di tempat para penjahat berada. Berhari-hari mereka lalui dengan berlatih, hingga akhirnya salah satu dari mereka yaitu Xiao Wu berhasil menaikkan kemampuannya ke level 41. Semua sangat bahagia mengetahui itu, dan guru Erlong pun lantas mengajaknya mencari binatang buas untuk diambil cincin jiwanya. Sore harinya keduanya pun tiba dan Xiao Wu langsung menunjukkan hasil buruannya. Akan tetapi semua itu Xiao Wu dapatkan tanpa bantuan sedikit pun dari guru Erlong. Dimana di saat keduanya sampai di dalam hutan, Xiao Wu sengaja berpisah dengan guru Erlong. Beliau pun sangat panik mencari keberadaan Xiao Wu. Sampai pada akhirnya beliau mendapati Xiao Wu sudah dengan cincin jiwa keempatnya. Xiao Wu pun menceritakan jika semua itu hanyalah keberuntungan, di mana dia mendapatkan binatang yang sudah dalam keadaan terluka. Lalu ia pun lantas menyerap cincin jiwanya. Di saat yang bersamaan, guru Shokeng kembali dari urusannya dan sangat senang setelah mengetahui semua muridnya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian beliau mengingatkan jika terdapat 30 tim dalam babak final ini, dan yang pasti hanya terdapat satu tim yang menjadi lawan mereka sebenarnya, yaitu tim terpilih Aula Wuhun. Dan di putaran pertama, beliau mengarahkan 7 Master Strike. Setelah sekian lama mereka tidak bertanding bersama, tak disangka mereka memperoleh lawan pertama tim dari Akademi Api. Dan mereka sangat beruntung karena Akademi Api telah mengaku kalah sebelum bertanding dan memutuskan untuk menarik diri dari babak final ini. Jadi mereka akan mendapatkan peluang lebih banyak untuk masuk dalam 10 besar. Akan tetapi mereka langsung dibuat terkejut mengetahui kenyataan yang sebenarnya, di mana tim Api telah beraliansi dengan Akademi Angin untuk membentuk tim angin yang baru. Sebelumnya, mereka merencanakan kerjasama itu dengan meminta persetujuan dari panitia penyelenggara. Dan anehnya, penggabungan tersebut mendapatkan persetujuan dari panitia, yang padahal hal itu merupakan sebuah kecurangan. Dengan susunan tim yang terbentuk dari 2 tim tersebut, kini tim angin akan semakin kuat, dan yang pasti memiliki potensi besar untuk menuju babak puncak dan bertarung dengan tim Shrek. Tim angin bertarung dengan lawan pertamanya, dan tak diragukan lagi jika mereka mendapatkan kemenangannya dengan mudah. Babak berikutnya mereka akan bertarung dengan tim dari Akademi Xinglau. Tim ini tidak bisa diremehkan karena semua petarungnya terdiri dari petarung unggulan Kekaisaran Xinglau. Mendengar nama Akademi Xinglau, Demo B langsung mengepalkan tangannya, seakan mempunyai dendam dengan akademi tersebut. Kemudian Zukin pun langsung memohon ke semua rekan timnya untuk mengarahkan semua kekuatannya, karena kompetisi ini bukanlah sekedar pertandingan, tapi pertarungan antara hidup dan mati baginya. Kedua tim saling berhadapan, dan kapten tim Xinglau ini ternyata mengenali Demo Bei, karena sebenarnya dia adalah Dewesi, saudara yang lebih tua di keluarganya. Namun keduanya mempunyai hubungan yang tidak harmonis dan selalu bersaing untuk menjadi yang terkuat. Demo Bei pun teringat dengan dirinya yang di suatu ketika bertarung dengan kakaknya itu, namun dia selalu kalah dalam bertarung dan selalu mendapatkan hinaan darinya karena perbedaan level keduanya yang sangat jauh. Begitupun Zukin, dia juga senasib dengan Demo Bei, di mana ia mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan keluarganya, terlebih dengan wakil kapten tim Xinglau ini, yang merupakan Zuzun alias kakaknya. Dia mencoba untuk membujuk Zukin agar mau pulang dengannya, tapi Zukin langsung menolak, karena menyadari rencana pembunuhan yang akan dilakukan Zuzun kepadanya. Dan sebelumnya, Zuzun sudah pernah melakukan percobaan pembunuhan kepadanya.
Tapi rencana itu gagal hingga dirinya berhasil lolos dari kejaran. Pertarungan pun dimulai. Mereka menghadapi musuh dengan level lebih tinggi. Meski begitu, mereka tetap percaya diri akan mengalahkannya. Para penonton menyadari kesamaan martial soul antara Demoupe dengan Davis, sedangkan Zukin dengan Zuzun. 九保有名，赛月魂。第四魂技，第二魂技幽冥白杖，第三魂技幽冥斩。九保有名，二约四。不如我们先较量一下幽冥影分身。逆流星，已经发出的魂力。 Demoupe mengeluarkan teknik-teknik yang sebelumnya belum pernah ia pakai dalam pertarungan biasa. Hingga akhirnya ia pun berhasil membuat Davis terpental karena selalu meremehkan kemampuannya. Akan tetapi serangan itu tak sedikit pun berefek bagi Davis. Dia kembali berdiri dan kemudian membalasnya dengan serangan telak yang langsung membuat Demoupe tak berkutik karenanya. Sementara itu Zukin berusaha untuk mengalahkan Zuzun, namun karena perbedaan level yang cukup jauh, dirinya harus tak berdaya dan masuk dalam ilusi kakaknya itu. Ia merasa telah kembali di keluarganya, sedangkan Zuzun masih melancarkan aksi serangan kepadanya. Zukin pun berusaha untuk melawan serangan itu, namun di saat dirinya hampir berhasil, seolah-olah apa yang dihadapannya adalah ayahnya sendiri, sehingga hal itu membuatnya terlena hingga terluka cukup parah. Tapi ternyata dia bukanlah tubuh asli dari Zukin. Dia menggunakan teknik duplikat yang mampu menciptakan sebuah bayangan yang persis dengan tubuh aslinya. Sementara itu, Demoupe masih terkurung dalam batu meteor Davis. Di samping itu, Davis mengeluarkan sebuah teknik untuk menghancurkannya. Dengan cepat, Sewu pun menolongnya tepat sebelum serangan itu mengenai Demoupe. Kemudian dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Davis, supaya Demoupe mempunyai waktu untuk membebaskan diri. Namun kurungan itu sangatlah kuat hingga akhirnya ia pun terkena serangan dari Davis. Sewu pun kembali melindunginya dengan mengeluarkan teknik baru yang merubah tubuhnya menjadi lebih kuat, cepat dan tak terkalahkan. Demoupe pun membantu Sewu dengan memutarnya untuk menciptakan sebuah serangan berlapis-lapis tornado keemasan. Sementara itu Zukin masih berusaha mengalahkan Zuzun, dan dia kembali dibawa dalam dunia ilusi. Namun dengan kesadarannya ia pun berhasil membalikkan keadaan dan melancarkan sebuah serangan telak. Para penonton pun dibuat heran dengan strategi tim Shrek yang sejauh pertandingan berlangsung hanya mengerahkan 3 petarung, yaitu Demoupe, Zukin, dan Sewu. Dan ternyata semua pertarungan 3 anggota tim Shrek tadi hanyalah sebuah pengalihan. Karena sebenarnya Tangshan telah mempersiapkan kemampuannya untuk melancarkan teknik pemusnahan. Mereka pun tak tinggal diam. Dan secara tiba-tiba mereka semua menghilang di balik cermin, di mana cermin itu membuat mereka berteleportasi di dalam ruangan yang berbeda. Namun dengan varian kemampuan jiwa keempat Tangshan, itu semua bukanlah apa-apa. Mereka semua kembali di situasi semula di dalam jeratan rumput perak biru Tangshan. Tapi tidak dengan Davis yang masih mampu bertahan di dalam cermin teleportasi. Maungjun pun menambahkan penderitaan mereka dengan mengeluarkan efek pusing dari muntahan api lavanya. Tak sampai situ, Demoupe mengakhiri serangan itu dengan jurus keempat hujan meteor yang telah mendapatkan peningkatan kekuatan dari Nilorong. Beberapa dari mereka tumbang karena serangan itu. Namun di saat Maungjun kembali melancarkan aksinya, tiba-tiba Davis keluar dari dalam kaca dan memukul Maungjun sampai membuatnya terkapar dan tak sadarkan diri.
第一轨迹缠绕。 Tak hanya itu, Davis juga meluncurkan serangan serius yang tepat ke arah Ning Rorong. Menyadari itu, Oscar pun langsung mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Dan ia pun pingsan akibat serangan tersebut. Dengan kejeniusannya, Tang Shan pun akhirnya menyadari serangan Davis yang ternyata hanyalah sebuah serangan mental. Sehingga ia tak perlu takut dengan serangan tersebut, karena pada dasarnya dirinya mempunyai kekuatan mental di atas rata-rata. Tepat sebelum serangan Davis mengenainya, ia pun mengeluarkan tarik mata ungu yang seketika membuat konsentrasi Davis hancur. Dan merasakan rasa sakit yang sangat menyiksa di dalam kepalanya. Kini hanya ada dua musuh yang tersisa, yaitu Davis dan Zhu Jun. Sementara pihak mereka berkurang 2 personil, yaitu Oscar dan Mang Chun yang hilang kesadaran. Zhu Qin dengan Demo Pei pun kembali bangkit dan meminta semua rekannya untuk menyerahkan 2 musuh yang tersisa kepadanya. Kini Davis dengan Zhu Jun menjalankan teknik penggabungan jiwa dan membentuk harimau besar. Begitupun mereka berdua yang juga menjalankan teknik yang sama. Sementara Tang Shan berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan tambahan kekuatan dan kecepatan dari Ning Rorong, mereka berdua pun berubah menjadi harimau besar dan kembali bertarung untuk menyelamatkan Tang Shan. Dan inilah pertarungan penentu siapa yang layak disebut sebagai pemenang. Keduanya berusaha keras untuk mengimbangi serangan yang terus menekan, sampai membuat mereka kembali mengingat di suatu ketika saat Demo Pei menyendiri dan dihampiri Zhu Qin yang sangat peduli dengannya. Saat itu Demo Pei bersedih dengan kematian kakak keduanya, dan karena hal itu, ia pun memutuskan untuk pergi dari Kekaisaran Xinglou. Zhu Qin pun merasa kecewa dengan keputusan Demo Pei tersebut. Akan tetapi, Demo Pei tetap dengan keputusannya dan pergi jauh meninggalkan Zhu Qin. Setelah kepergian Demo Pei yang cukup lama, ia pun sangat merindukannya dan memutuskan untuk pergi mencari Demo Pei. Dan demi keselamatannya, kakak ketiganya pun melarangnya karena jarak perjalanan yang sangat jauh, terlebih dengan adanya penjahat yang semakin mempersulit perjalanannya. Namun demi Demo Pei yang sangat ia cintai, semua halangan dan rintangan sebesar apapun akan tetap ia lalui. Dan tepat saat ini, Demo Pei tak ingin kembali mengecewakan Zhu Qin. Dia berusaha sekuat tenaga membendung serangan itu. Dengan tekad yang membara, ia pun kembali bangkit untuk kembali menggabungkan kekuatan jiwanya. Dan tak disangka, semua rasa sakit dan tekanan yang keduanya rasakan justru memunculkan sebuah kemampuan baru yang sangat menakjubkan, di mana keduanya menumbuhkan sayap dan terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka meluncur dan menyerang dengan kekuatan penuh. Melihat perbedaan level yang cukup jauh tak membuat Demo Pei menyerah. Hingga akhirnya dia pun berhasil menumbangkan dengan serangan bertubi-tubi sampai Davis tak berkutik dibuatnya. Davis pun tumbang karena serangan luar biasa itu. Dan dengan sisa kekuatannya, ia pun masih berusaha untuk bangkit dan melawan. Sehingga terpaksa, Demo Pei pun mengakhiri pertarungan itu dengan kembali menyerangnya. Davis tak sadarkan diri, sementara Zhu Jun masih berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Dengan kondisi Zhu Jun seperti itu, Demo Pei berniat untuk menghabisinya. Namun Zhu Qin mencegahnya karena ia merasa balas dendam bukanlah jalan terbaik dan cukup baginya untuk mengalahkan dan membuktikan jika dirinya lebih kuat dari mereka. Tapi tiba-tiba, dan saat itulah Tang Shan dengan Xiao beraksi untuk menghabisinya. Tim Xinglou pun akhirnya mengaku kalah, sedangkan tim Shrek dinyatakan sebagai pemenang mutlak. Setelah pertarungan itu, mereka berjalan dan berpapasan dengan Yu Tianheng dan kekasihnya.
Yu Tenheng merasa terpukau dengan kemampuan Tang San yang semakin luar biasa. Dia meminta Tang San untuk menyaksikan serta mempelajari pertandingan timnya dengan tim Wu Hundian. Karena meskipun jika kalah, dia akan berusaha memaksa tim Wu Hundian untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Dan Yu Tenheng juga meminta Tang San untuk mengalahkan Wu Hundian, sekaligus membalaskan kekalahan timnya. Yu Tianheng. Tang San pun menyemangati Yu Tenheng yang terlihat sudah menyerah sebelum bertarung. Dengan menasihatinya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebelum mencoba. Jadi masih terdapat peluang bagi Yu Tenheng untuk mengalahkan tim Wu Hundian jika saja dirinya mau berusaha cukup keras. Malam harinya Demu B menemui Tang San dengan tubuh yang terlihat belum sepenuhnya pulih setelah pertandingan. Melihat pertarungan Demu B dengan kakaknya, Tang San pun mulai mengerti persaingan antara keluarga kerajaan Xinglu yang sangat begitu keras. Bahkan sampai harus melukai saudaranya sendiri. Di mana Demu B merupakan salah satu dari 3 pangeran kekaisaran. Dan hari itu dia berhasil mengalahkan Davis, kakak pertamanya. Ia menganggap pertarungan tersebut sebagai pertarungan antara hidup dan mati. Karena meskipun ia tak mungkin mati di tangan kakaknya, tapi jika saja ia kalah dalam pertarungan itu, semua kekuatan jiwanya akan dihancurkan dan berakhir menjalani hidup yang tak seperti layaknya orang normal. Persaingan di dalam keluarganya memanglah kejam, tapi itulah yang selama ini ia rasakan. Dan sebenarnya hal itu bukanlah tanpa tujuan. Dia menjelaskan itu dengan memperumpamakan kota Wuhun yang berada tepat di tengah-tengah 2 kekaisaran. Dan jika saja tidak terdapat penghalang yang bernama Aula Wuhun, semua itu sudah berada di bawah kekuasaan kerajaan Xinglu. Sebab jika dilihat dari sisi kekuatan negara dan militer, kerajaan Xinglu jauh di atasnya kerajaan Tiandou. Itu semua bisa terjadi karena keluarga kerajaan Xinglu mempunyai cara persaingan yang tidak dimiliki kerajaan lain. Meski cara tersebut terbilang sangat kejam, tetapi setiap generasi kerajaan termasuk Demu B itu sendiri tumbuh dengan cara tersebut. Dan yang pasti, cara itu akan menciptakan generasi penerus yang sangat luar biasa, serta mempunyai kekuatan dalam segala hal. Yang tidak seperti kerajaan Tiandou, yang mempunyai kekuatan karena adanya 3 klan terkuat di dalamnya. Meski klan Naga Petir dan klan Langit alias ayahnya Tang San tidak pernah masuk dalam pertarungan politik, tapi klan Tujuh Harta selalu ada untuk mendukung kerajaan Tiandou. Dan kini perbandingan kekuatan antara 2 kerajaan tersebut telah berkembang menuju keseimbangan. Itulah tujuan sebenarnya dari Aula Wuhun yang mempunyai wewenang untuk menstabilkan 2 kekuatan besar. Karena jika saja kedua kerajaan itu berperang dan kerajaan Xinglu memenangkannya, maka kedua kerajaan tersebut akan bergabung menjadi satu kerajaan yang sangat kuat, sehingga Aula Wuhun akan terhapus dengan sendirinya. Jadi Aula Wuhun merupakan sebuah organisasi besar yang menaungi 2 kerajaan untuk menyeimbangkan kedua belah pihak secara diam-diam. Demu B pun mengingatkan Tang San jika Wu Hundian tak akan pernah membiarkannya dengan mudah, sementara klan Tujuh Harta hanya bisa melindunginya untuk sementara waktu. Sehingga dari itu Demu B meminta Tang San dan Xiaowu untuk bergabung ke dalam keluarganya. Yang mana setelah kompetisi ini, Demu B dengan Zhu Qin berencana akan kembali ke keluarganya. Dan sekarang Demu B telah mempunyai kualifikasi untuk bertarung, memperebutkan tahta secara resmi. Dan setelah itu diharapkan kerajaan Xinglu bisa kembali lebih kuat dibanding kerajaan Tiandou, sehingga Aula Wuhun tak akan pernah lagi bermacam-macam dengannya. Tang San pun menghargai tawaran itu. Namun sebelum itu, ia harus mendapatkan saran terbaik dari orang tua keduanya alias Guru Xiaogeng. Putaran pertarungan masih terus berlanjut, dan babak ini adalah pertarungan antara tim kerajaan Tiandou dengan tim Akademi Aula Wuhun. Para penonton sangatlah yakin jika pertandingan akan dimenangkan tim Aula Wuhun dengan mudah, melihat ambisi Aula Wuhun yang mengeluarkan 3 petarung terbaik sekaligus yang telah dikenal sebagai generasi emas yang tak terkalahkan. Tang San pun melihat 3 petarung Aula Wuhun itu mempunyai mental atau kondisi psikologis yang sangat stabil, mengingat mereka merupakan tim terkuat yang menduduki puncak yang belum pernah kalah dan selalu memperoleh kemenangan yang sudah tak terhitung jumlahnya. Tim Akademi Wuhun mempunyai 3 ahli jiwa dengan level 50 ke atas. Ya, merekalah 3 ahli jiwa yang digadang-gadang sebagai generasi emas Aula Wuhun. Dan dia adalah Hulena yang mempunyai martel Sorubah, adik dari Suye, kapten dari tim ini. Kedua tim mempunyai perbedaan level yang cukup jauh. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika tim Tiandou yang mempunyai level lebih rendah akan mampu mengalahkan tim dengan level lebih tinggi.
Seperti halnya pertarungan tim Shrek dengan tim Kerajaan Singhlo sebelumnya, yang justru dimenangkan oleh tim Shrek dengan mengalahkan tim Singhlo yang pada dasarnya mempunyai level lebih tinggi. Tim Tian Dao tidak menyangka jika ternyata kemampuan para musuhnya sangatlah luar biasa. Hingga hal itu membuat sebagian dari rekan Yu Tianheng ini sampai mengeluarkan keringat dingin, yang padahal pertarungan belum segera dimulai. Dan seakan mereka terintimidasi dengan kengerian sikap dan tampilan tim Aula Wuhun. Kapten tim Aula Wuhun ini memberi kesempatan Yu Tianheng untuk mengatakan menyerah, sebelum nanti mereka menyesal. Namun apa yang dikatakan Yu Tianheng persis seperti nasihat Tang San sebelumnya, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebelum mencobanya. Kapten tim Aula Wuhun ini memberi kesempatan Yu Tianheng untuk mengatakan menyerah sebelum nanti mereka menyesal. Namun apa yang dikatakan Yu Tianheng persis seperti nasihat Tang San sebelumnya, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebelum mencobanya. Melihat tim Tian Dao yang masih percaya diri untuk bertarung, wasit pun memutuskan untuk memulai pertarungan. Hulina mengeluarkan kemampuan pesonanya, sementara Yu Tianheng yang menyadari itu langsung menyuruh semua temannya untuk menutup mata. Namun, Hulina masih mempunyai ribuan cara untuk dapat mengalahkan musuhnya. Dia mengeluarkan kabut tebal yang seketika menghalangi penglihatan tim Tian Dao. Kemudian, dia menjalankan teknik penyatuan Martial Soul dengan kakaknya untuk menciptakan bentuk baru yang bernama Yao Mei. Mereka mulai menyerang tim Tian Dao di dalam kabut tebal yang tak satupun dari penonton mampu melihat dengan jelas apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dengan alasan mereka tim Hundian tidak ingin lawannya melihat dan mempelajari kekuatan serangan mereka. Dengan mata ungunya, Tang San pun melihat tim Tian Dao yang tidak ada suara gerakan sedikit pun, tapi secara tiba-tiba terpental. Dan seketika itu juga langsung pingsan. Begitupun semua rekannya yang secara tiba-tiba terhempas keluar dari kabut tebal dan langsung tak sadarkan diri. Kini hanya tersisa satu Yu Tianheng yang masih bertahan. Meski dia terlahir dari klan terkuat, tapi sekarang dirinya tak berdaya menghadapi kengerian petarung Wuhundian. Hingga akhirnya ia pun juga menyusul semua temannya. Melihat pertarungan mengerikan itu tak membuat mereka tim Shrek takut apalagi putus asa. Karena mereka semua menyadari bahwa dari semua anggota tim Aula Wuhun hanya terdapat dua petarung yang paling kuat, yaitu penggabungan Martial Soul Xiu dan Hulina. Dan inilah kelemahan tim Aula Wuhun yang sebenarnya, yaitu jarang bekerja sama. Yang pasti tidak seperti mereka tim Shrek yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, yaitu sebuah kerjasama. Guru Shokeng pun juga terus berusaha untuk mempelajari pertarungan tim Aula Wuhun demi kemenangan semua muridnya. Pertarungan terus berlanjut hingga hanya tersisa 3 tim yang berhasil lolos ke dalam 3 besar, yaitu tim Aula Wuhun, tim Angin, dan tim Shrek. Ketika tim dikumpulkan untuk menghadap Paus Aula Wuhun, dan mereka semua diperlihatkan hadiah terbesar bagi tim pemenang, yaitu 3 buah tulang jiwa. Ketiganya berasal dari binatang buas usia 10.000 tahun ke atas. Dan yang paling utama, tulang jiwa tengkorak kebijaksanaan yang berasal dari binatang buas yang berusia lebih dari 50.000 tahun. Dan tulang jiwa tersebut merupakan mahkota paus yang telah mati. Mendengar itu, Guru Shokeng langsung menebak jika yang dimaksud adalah Paus Qian Sunji, seorang paus yang pernah bertempur dengan ayahnya Tang San alias Tang Hou. Sementara itu, alasan keberadaan tulang jiwa sangat berharga karena kemampuannya tidak dibatasi dengan usianya, yang tidak seperti cincin jiwa usia 10.000 tahun yang hanya terbatas dengan usia tersebut. Jadi tulang jiwa mempunyai keistimewaan akan terus berkembang dan berevolusi seiring perkembangan dan peningkatan dari jiwa pemiliknya. Dan setelah itu, ketika tim tersebut akan diundi untuk menentukan urutan pemain dalam babak pertarungan individu. Di urutan pertama, Guru Shokeng mengerahkan Jingling, dan sangat beruntung dia mendapatkan urutan ketiga. Sehingga kini tim Angin harus menghadapi tim Aula Wuhun. Pertarungan dimulai, namun secara tiba-tiba pemain cadangan Aula Wuhun ini mengaku kalah, dan permintaan itu langsung diterima. Sehingga tim Angin mendapatkan kemenangan di putaran pertama. Di putaran selanjutnya dia akan menghadapi Jingling.
Namun, di saat pertarungan akan dimulai, dengan sengaja Guru Sogeng menghentikan pertarungan tersebut. Awalnya ia mendapatkan pertentangan dari wasit, tapi Paus Bibidong langsung menerima permintaannya bahwa tim Shrek menarik diri dari pertandingan individu. Paus Bibidong sangat menghormati keberadaan Sogeng karena seperti yang telah diketahui bahwa Sogeng juga menempati posisi penting di Aula Wuhun, yaitu sebagai tetua yang sangat terhormat. Semua pun dibuat terkejut mengetahui Guru Sogeng yang mempunyai level jiwa yang tidak lebih dari 50 ternyata adalah tetua di Aula Wuhun, dan bisa dikatakan jika kedudukannya berada di atasnya Dolu Krisan dan Dolu Hantu. Dan setelah itu pertarungan masih harus dilanjutkan. Namun sebagai kapten tim, Feng Xiaotian mengaku kalah atas tim Aula Wuhun dan menyerah pada pertarungan individu. Selanjutnya Feng Xiaotian langsung menunjuk tim Shrek untuk bertarung dengan tim anginnya untuk memperebutkan babak puncak. Sementara tim Aula Wuhun akan langsung menuju babak final puncak. Pertarungan individu pun terpaksa tidak dilanjutkan, dan selanjutnya mereka tim Shrek langsung bertarung dengan tim angin untuk memperebutkan tempat terakhir di pertarungan final melawan tim Aula Wuhun. Dua divisi kerajaan Tiandou sama-sama menduduki peringkat 3 tim teratas, dan kedua tim tersebut telah saling berhadapan untuk memulai pertarungan. Dan sudah ditebak, jika tim angin menjalankan teknik penggabungan kekuatan jiwa antara Wawu dengan kedua ahli roh sistem pembantu untuk memusatkan dan memberikan kekuatan besar itu pada Feng Xiaotian. Sementara tim Shrek juga menjalankan sebuah teknik yang hampir sama, di mana mereka mengumpulkan kekuatan semua tim yang dimulai dari tingkat pendukung dasar yaitu Oscar, yang memberikan peningkatan pada kemampuan Ning Rongrong sampai terkumpul kekuatan yang sangat besar untuk menambah kekuatan Tang San. Teknik tersebut merupakan penggabungan 7 jiwa sekaligus, sebuah teknik yang sangat sulit dipelajari dan hampir sama dengan teknik penggabungan tim Changhui. Dan istimewanya, tim Shrek berhasil menguasai teknik langka itu dengan susunan anggota tim yang kesemuanya tidak mempunyai kesamaan dalam kemampuan dan kekuatan. Sementara itu, Feng Xiaotian semakin dibuat takjub dengan perkembangan tim Shrek, tetapi ia tak akan menyerah begitu saja. Dengan terkumpulnya kekuatan besar pada dirinya, Tang San pun langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu Palu Haotian. Dan palu itulah yang digunakan Dolu Haotian untuk bertempur melawan mantan Paus Qian Sunji, hingga menggemparkan seluruh benua saat itu. Dan kini palu tersebut telah muncul kembali di depan Aula Wuhun untuk memperlihatkan keunggulannya. Semua hanya bisa terdiam melihat kekuatan besar itu. Sementara Feng Xiaotian masih dengan semangatnya untuk melawan. Dia meluncur dengan sangat cepat dan berencana mengincar titik terlemah tim Shrek, yaitu Ning Rongrong dengan Oscar. Dengan kecepatan musuh seperti itu, Tang San pun menggunakan kemampuan mata ungunya untuk mendeteksi jalur pergerakan Feng Xiaotian. Kekuatan itu sangat besar sampai membuat Feng Xiaotian terlempar jauh keluar arena dan pingsan saat itu juga. Dan ternyata Tang San menggunakan mata ungunya juga demi keselamatan Feng Xiaotian. Jadi, dia melempar senjata palunya itu tepat mengenai sayap, sehingga tidak sampai beresiko besar menewaskan Feng Xiaotian jika palu itu terkena dadanya. Melihat kaptennya tumbang tak membuat mereka menyerah, sementara Tang San semakin memperbesar kekuatan palunya, yang mana dia menggunakan teknik tubuh jiwa untuk menjadi satu dengan palu Haotiannya. Semua sangat tidak menyangka, karena sebenarnya teknik tersebut hanya bisa dimiliki ahli jiwa level 70 ke atas. Sementara Tang San baru mencapai level 43. Semua rekannya pun langsung menggabungkan kekuatannya menjadi satu dan mengkonsentrasikannya hanya pada Tang San seorang. Tang San telah menerima seluruh kekuatan jiwa semua temannya,
sehingga kini kekuatannya semakin berlipat ganda melampaui batas kemampuan wajar. Karena pada dasarnya, kemampuan itu merupakan kemampuan ketujuh ahli jiwa. Namun mereka tim angin tetap bersikukuh untuk menyerang. Ya, hanya dengan hempasan saja mereka semua langsung tumbang seketika. Melihat musuhnya telah tumbang, tak membuat Tang San menghentikan serangannya. Ia kembali mengangkat senjatanya dan berniat akan mengeluarkan palu kekacauan. Para guru pun sangat mengkhawatirkan keselamatan tim angin. Sekaligus khawatir jika seluruh Aula Wuhun akan hancur dengan hanya satu kali pukulannya. Tepat sebelum Tang San melayangkan senjata pamungkasnya, ia mendengar suara ayahnya yang menyuruh untuk berhenti dan menarik kembali kekuatan dasarnya itu. Ia sangat tidak menyangka jika ayahnya berada di sekitarnya. Dan jika saja tak ada satupun yang menghentikannya, pasti dirinya akan hilang kendali dan berakhir dengan hancurnya seluruh Aula Wuhun. Pertarungan itu berakhir dengan tim Shrek sebagai pemenang mutlak, dan selanjutnya mereka akan bertarung di babak final melawan tim Akademi Wuhun.